Shalom, selamat pagi anak-anak SD Terang Bangsa yang selalu luar biasa. Wah, tanpa kita sadari, kita sudah ada di penghujung semester 1 dan di penghujung tahun. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa, yang sampai saat ini masih tetap bertahan, berjuang di kondisi yang mungkin tidak nyaman buat kita. Yuk, kita mau awali kegiatan hari ini. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Katakan pada diri kalian masing-masing, kalian adalah anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tidak terkalahkan. Aku anak hebat, luar biasa, tak dapat dikalahkan oleh kuasa dunia. Karena Tuhan Yesus ada di hidupku, setia terus menjagaku, perisai keselamatanku. Ku tak dapat dikalahkan oleh kuasa-Mu. Bukan pasti menang, bukan pasti menang, bukan pasti menang. Ku tak ditentukan untuk menjadi pemenang. Bukan pasti menang, bukan pasti menang. Ku tak ditetapkan jadi generasi tak terkalahkan. Aku anak hebat, aku anak hebat, luar biasa, tak dapat dikalahkan oleh kuasa dunia. Karena Tuhan Yesus ada di hidupku, setia terus menjagaku, perisai keselamatanku. Ku tak dapat dikalahkan oleh kuasa-Mu. Bukan pasti menang, bukan pasti menang, bukan pasti menang. Ku tak ditentukan untuk menjadi pemenang. Bukan pasti menang, bukan pasti menang. Ku tak ditetapkan jadi generasi tak terkalahkan. Bukan pasti menang, bukan pasti menang, bukan pasti menang. Ku tak ditentukan untuk menjadi pemenang. Bukan pasti menang, bukan pasti menang. Ku tak ditetapkan jadi generasi tak terkalahkan. Ku tak ditetapkan jadi generasi tak terkalahkan. Ku tak ditetapkan jadi generasi tak terkalahkan. Luar biasa semuanya, anak-anak yang hebat, anak-anak pemenang yang tidak terkalahkan oleh apapun. Mari kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang menjadikan hidup kami menjadi seorang pemenang. Anak-anak yang dapat melewati segala keadaan, segala situasi yang ada di depan kami. Tapi kami tetap percaya ada Tuhan yang beserta kami, yang memberi kami kemenangan. Pagi hari ini kami mau dengar pesan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berbicara, jadikan hidup kami, hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu.
ditaburkan dalam hidup kami hari ini. Berkati semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Berkat dan penyertaan Tuhan akan menyertai hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali mengerjakan semua aktivitas kegiatan kami di hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun pagi ini dengan keadaan tubuh yang baik, yang sehat. Kami bersyukur juga buat keluarga kami yang semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kau jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Dan biar Engkau Tuhan yang akan mengajari kami sesuatu yang baru hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Masih di ayat hafalan kita dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam ayat hafalan kita tadi terdapat kata bertumbuh. Kalau kita melihat proses pertumbuhan tanaman, mungkin bisa diamati ya. Dan pertumbuhan hidup kita secara fisik pun itu juga bisa diamati. Yang dulu bayi, merangkak, belajar berjalan, bisa berlari, tumbuh semakin tinggi, semakin besar. Itu proses pertumbuhan jasmani yang bisa kita lihat. Namun Tuhan juga mau ngajari kita bahwa dalam hidup kita ini ada sebuah proses pertumbuhan rohani yang tidak terlihat. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita sedang bertumbuh dalam rohani kita? Di sini Miss Priska ibaratkan hidup kita itu, perjalanan proses hidup kita dengan Tuhan itu seperti kertas yang berwarna-warni ini. Ada saatnya Tuhan itu membawa kita pada satu situasi yang menyenangkan. Ada saatnya Tuhan itu membawa kita pada situasi yang menyedihkan. Ada saatnya Tuhan membawa kita pada situasi kebahagiaan dengan penuh keberhasilan. Tapi ada saatnya Tuhan membawa kita dalam proses kehidupan di mana kita harus mengalami yang namanya kegagalan. Ada saatnya Tuhan itu membawa kita di masa-masa harus menangis, harus tertawa, harus berusaha, harus giat dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini proses kehidupan kita yang tidak bisa kita lihat. Dan kita nggak tahu kapan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kebanyakan orang, mereka hanya mau menikmati masa-masa yang menyenangkan saja. Tadi, aku maunya hanya ketika aku berhasil saja. Ini ndak enak yang ini tadi sedih. Nah, aku mau ambil yang ini tadi senang aku, ini berhasil. Yang ini aku ndak mau, ini penuh dengan kegagalan. Nah, proses kehidupannya menjadi terputus-putus. Padahal pertumbuhan itu tidak bisa terputus-putus. Semuanya harus saling menyatu. Baik tadi saat kita dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang susah, dalam kesuksesan kita, dalam keberhasilan kita, dalam kegagalan kita, dalam masa-masa di mana kita harus berjuang dengan serba terbatas, di mana masa kita harus melewati kehidupan itu dengan banyak orang yang bisa tolong kita, atau kita harus menghadapinya sendirian, semuanya itu harus dilewati.
Apakah hanya cukup dilewati? Pastinya tidak. Banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Harus digulung-gulung seperti ini ya, merasakan prosesnya. Terlihatkah proses itu? Tidak. Kadang dalam kita menjalani proses tadi, keadaan senang, keadaan susah, kita tetap berharap pada Tuhan. Kadang kita mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan dari teman-teman kita. Kadang kita putus harapan. Kadang kita merasa kecewa ketika kita minta tolong dengan teman kita, tidak ada yang menghadapinya. Kadang kita harus sendiri, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa menangis. Seperti mungkin saat ini situasi yang kita hadapi, kita harus belajar, mungkin orang tua kita terbatas mendampingi kita harus berusaha sendiri, terbatas berjumpa dengan gurunya, terbatas berjumpa dengan temannya. Tapi semuanya itu harus tetap kita lewati. Tadi ya, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sekarang kita perhatikan, bila proses tadi kita jalani berbeda dengan yang tadi ya, hanya pilih yang enak-enak saja, yang gak enak dibuang. Apakah ada sesuatu yang bisa dinikmati dari kertas yang terputus-putus ini? Pastinya tidak ada. Nah, ketika tadi kita izinkan Tuhan bekerja dalam segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan menikmati sesuatu di depan tadi. Nah, hidup kita akan dibawa Tuhan naik. Wow, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Tuhan. Kita belajar, oh tadi saat aku harus gagal, aku tahu, aku kenal Tuhan yang menolong akan hidupku. Oh, ketika aku harus menghadapinya sendirian, aku tahu ada Tuhan yang jadi sahabat di dalam hidupku. Oh, ketika aku tadi harus belajar sendiri, aku tahu ada Tuhan yang menjadi sumber pengetahuanku. Di situ kita dibawa bertumbuh mengenal Tuhan. Nah, anak-anak, di sini kita lihat proses kehidupan yang harus kita lewati tadi, yang ada senang, ada susah. Ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Ketika kita melewatinya, di sini kita lihat akan ada pertumbuhan yang bisa kita nikmati. Berbeda dengan yang ini tadi, yang gak mau menikmati masa-masa yang sulit. Nah, mari kita belajar dalam menghadapi situasi apapun, tetap mengandalkan Tuhan. Karena tadi Tuhan itu merancangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Ini gambaran hidup kita yang bisa kita lihat. Wah, pasti kita lihat bagus ya. Berbeda dengan ini, apa yang bisa kita lihat? Apakah ada keindahannya? Tidak ada. Nah, kuncinya apa? Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Mari dalam semua yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati sekarang ini, kita tetap berharap pada Tuhan saja. Dan tetap percaya ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita akan menikmati, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Dan kita dibawa bertumbuh, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Gitu anak-anak, tetap semangat dalam belajar di rumah kalian masing-masing. Tetap percaya ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau yang ajari kami Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, sehingga hidup kami ini bisa berbuah yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, ajari kami, anak-anak-Mu ini, dalam segala situasi yang kami hadapi, yang harus kami lalui, kami tetap berharap di dalam Engkau, kami tetap mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Biar kami tetap semangat menghadapi semua tantangan yang ada di depan kami, dan kami tetap temukan Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Berkati belajar kami hari ini, biar sukacita yang daripadamu menyertai hidup kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semua yang harus kami selesaikan sepanjang hari ini. Berkati orang tua kami yang bekerja, Kau beri hasil yang terbaik dalam hidup setiap mereka. Berkati guru-guru yang mengajar kami, biar hikmat Tuhan senantiasa ada dalam hidup setiap guru-guru kami, sehingga apa yang disampaikan itu membuat kami mengerti dan memahami apa yang harus kami pelajari. Kau tambahkan hikmat-Mu juga Tuhan dalam hidup setiap kami, roh kecerdasan, kepandaian, takut akan Tuhan senantiasa tinggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.